Di sebuah kampung kecil yang terletak di antara hamparan sawah dan bukit-bukit hijau, hidup seorang anak bernama Ardi. Ia dikenal sebagai anak yang paling suka duduk di tepi sungai, menatap arus air yang mengalir tanpa henti, seolah sedang membaca cerita yang dibawa oleh tiap riakan kecil. Sungai itu bukan sekadar tempat bermain baginya. Sungai adalah sahabat yang selalu setia, pendengar yang tidak pernah bosan, dan guru yang membisikkan pelajaran melalui gemericik tenang. Ardi selalu membawa satu benda saat pergi ke sungai, sehelai daun besar dari pohon ketapang yang tumbuh di halaman rumahnya. Daun ketapang itu selalu jatuh dalam warna coklat kemerahan, seperti perahu kecil yang sudah siap mengarungi petualangan. Setiap kali ia menemukan daun yang cukup utuh, Ardi menekuk bagian ujungnya sedikit, membentuk lipatan sederhana, lalu menaruhnya di permukaan air. Tidak ada yang mengajarinya, entah sejak kapan kebiasaan itu muncul begitu saja, seperti tradisi kecil antara ia dengan sungai. Pada sore yang lebih tenang dari biasanya, ketika angin hanya menyentuh permukaan air secukupnya dan burung-burung mulai kembali ke sarang, Ardi duduk di batu besar langganannya. Di tangannya, ia menggenggam daun ketapang yang bentuknya paling sempurna yang pernah ia temukan. Daun itu tampak berbeda. Urat-uratnya lebih tegas, warnanya lebih kaya seperti campuran tembaga dan emas kusam. Ardi memandangnya lama, seakan daun itu membawa sesuatu lebih dari sekadar bentuk. "Aku akan membuatmu jadi perahu paling hebat di sungai ini," katanya pelan. Ia pun mulai melipat. Tangannya bergerak hati-hati, membentuk cekungan di tengah daun. Sambil bekerja, Ardi berbicara pada sungai, seperti biasanya. "Sungai, apakah kau tahu kemana perahu-perahuku pergi selama ini?" Arus air menjawab dengan lirih, memantulkan cahaya senja. "Apa mereka mengunjungi tempat-tempat jauh? Kota? Laut?" Tidak ada jawaban selain gemericik lembut, tetapi baginya sungai tetap sedang berbicara. Ketika lipatan terakhir dibuat, Ardi meletakkan perahu daun itu di atas telapak tangannya. Sebelum ia melepaskannya ke air, ia membisikkan sesuatu, sebuah kebiasaan kecil yang bahkan ia sendiri tidak tahu asalnya. "Bawalah sebuah cerita pulang untukku." Perahu dari kertas daun itu pun menyentuh permukaan air, bergoyang pelan, kemudian perlahan ikut arus. Ardi tersenyum. Namun, hari itu sesuatu berbeda terjadi. Begitu perahu daun melaju, arus yang sebelumnya tenang berubah seakan memberikan dorongan lembut, membuat perahu kecil itu bergerak lebih cepat dari biasanya. Ardi mencondongkan tubuhnya, mengikuti perjalanan sang perahu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah hulu sungai, membawa aroma wangi hutan basah. Riak air berubah warna menjadi lebih keemasan karena cahaya matahari senja yang memantul tepat pada jalur perahu. Untuk sesaat, sungai tampak seperti jalan bercahaya. Ardi menggerjap. "Apa ini?" Perahu daun itu terus melaju dan ia bersumpah melihatnya berputar sekali, seakan memberi salam. Ardi bangkit berdiri tanpa sadar mundur selangkah karena terpesona. Ia mengikuti tepi sungai beberapa langkah, berharap bisa melihat lebih jauh, tetapi perahu kecil itu mulai memasuki tikungan. Mata Ardi membesar, bukan karena cepatnya perahu hilang dari pandangan, tetapi karena ia melihat hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di ujung tikungan, permukaan sungai terlihat seperti terbuka. Bukan terbuka dalam arti terbelah, tetapi terbuka seperti gerbang kabut tipis yang dipenuhi cahaya jingga. Perahu daun itu meluncur ke dalamnya, lalu menghilang. Ardi terdiam. Sejenak ia tidak tahu apakah dirinya harus takut, kagum, atau bingung. Jantungnya berdegup cepat, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, gerbang kabut itu perlahan memudar dan sungai kembali seperti biasa. Ia memegangi dadanya. Aku harus melihatnya lagi," gumamnya.
Ardi tahu satu hal, sungai telah menunjukkan sesuatu padanya. Entah itu pertanda, undangan, atau kebetulan, ia tidak tahu. Tapi sore itu, sebuah rasa baru muncul di dalam hatinya. Keyakinan bahwa perahu dari kertas daun itu tidak sekedar hanyut, tetapi benar-benar menuju suatu tempat. Dan sungai, sahabat lamanya, tampaknya baru saja membuka rahasia pertama. Keesokan paginya, Ardi bangun lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari baru saja menembus celah-celah bambu di dinding rumahnya. Namun ia sudah siap dengan baju yang agak lusuh dan tas kecil berisi 2 roti ketan. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Kali ini ia pergi ke sungai bukan untuk bersantai. Ia punya tujuan. Sungai telah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Ia ingin memastikan apakah gerbang kabut keemasan yang dilihatnya bukan sekadar ilusi senja. Saat ia tiba di tepi sungai, suasananya masih dipenuhi kabut tipis. Sungai tampak menguapkan aroma pagi yang lembut bercampur tanah basah. Ardi menghela nafas. Sungai waktu pagi benar-benar berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, seolah sedang menyimpan rahasia besar. Ia duduk di batu besar langganannya, menatap permukaan air yang memantulkan warna keperakan. Hari ini ia tidak membawa daun ketapang apapun. Ia ingin mengamati dulu, memastikan bahwa yang ia lihat kemarin tidak hanya permainan cahaya. Namun, sungai tampak biasa saja. Tidak ada cahaya keemasan, tidak ada gerbang kabut. Hanya air yang mengalir tenang. Benarkah aku melihatnya? Gumamnya. Ia menunduk, memungut beberapa kerikil dan melemparkannya satu persatu. Setiap lemparan menghasilkan riak, tetapi tidak ada tanda-tanda aneh. Untuk sesaat, Ardi merasa seluruh kejadian itu hanyalah hayalan. Namun sebelum rasa kecewa itu merayap lebih jauh, sesuatu bergerak di permukaan sungai. Bukan ikan, bukan ranting, melainkan selembar daun ketapang. Daun itu melayang dan berhenti tepat di depan Ardi, seolah dikirim oleh arus dengan sengaja. Ardi memicingkan mata. Daun itu, bukan daun sembarangan. Bentuknya mirip daun perahu yang ia lepaskan kemarin. Uratnya tegas, warnanya keemasan, seperti tembaga. Tetapi daun ini tidak basah sama sekali, padahal ia baru saja tiba bersama arus. Ia meraihnya hati-hati. Begitu daun itu masuk ke tangannya, sesuatu membuatnya tersentak pelan. Di permukaan daun, terdapat luka tipis, seperti goresan alami, tapi membentuk pola tertentu. Ardi menarik napas tajam ketika melihatnya lebih dekat. Goresan itu menyerupai peta kecil. Ada garis yang melengkung seperti sungai. Ada titik seperti sebuah tempat tertentu, dan ada simbol kecil yang mirip daun itu sendiri. Ardi memutar daun itu beberapa kali, memandangnya dari berbagai sudut. Semakin lama ia melihat, semakin besar rasa yakin di hatinya daun tersebut membawa pesan. Ini petunjuk, bisiknya. Aneh, namun Ardi tidak merasakan ketakutan. Ia justru merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasa panggilan menuju sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti saat ia membaca buku petualangan milik guru sekolahnya. Tapi kali ini, ia bukan sekadar pembaca, ia adalah tokoh utamanya. Dengan penuh tekad, Ardi menyimpan daun itu di dalam tas kecilnya dan melangkah mengikuti aliran sungai ke arah hulu. Ia belum tahu apa yang akan ditemukan, tapi peta pada daun itu menunjukkan arah yang jelas, ke tempat yang lebih jauh dari yang pernah ia jelajahi. Setelah berjalan sekitar setengah jam, suara sungai berubah, lebih deras, lebih bergemuruh. Ia tiba di sebuah bagian sungai yang lebih dalam dan lebih lebar. Di sisi kanan, ada batu besar berbentuk setengah lingkaran. Sementara di kiri, terdapat rumpun pandan yang membuat area itu tampak seperti tempat tersembunyi. Ia berhenti tepat di batas air. Ia melihat sekeliling, mencoba mencocokkan pemandangan dengan peta di daun. Bentuk batu itu, ya. Garis sungai, cocok. Ada sebuah titik di peta yang tampaknya menandai tempat ia berdiri sekarang. Ia meneliti tepian sungai dan melihat sesuatu di antara akar pohon pinggir air. Sebuah celah kecil. Ia berjongkok dan menyingkap beberapa akar yang meliuk seperti jari-jari tangan. Di dalam celah itu, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tampak tua, diberi ukiran sederhana berupa gelombang air. Kayunya berwarna coklat gelap dan agak basah. Dengan gemetar,
Ardi membuka kotak itu. Di dalamnya ada 3 benda. Sebuah batu kecil berwarna hijau yang memancarkan kilau lembut. Selembar kain tipis yang menggambar simbol yang sama dengan goresan di daun. Dan secatatan pendek yang ditulis dengan aksara tua. Ardi tidak bisa membaca tulisan itu, tapi ia merasakan makna yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Seolah sungai sedang menuntunnya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia menggenggam batu hijau itu. Batu itu terasa hangat, bukan seperti batu dari sungai, tapi seperti batu yang menyimpan cahaya matahari. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya Ardi pada dirinya sendiri. Namun saat ia memandang kembali ke sungai, arus tiba-tiba berkilau, seperti memberikan jawaban tanpa suara. Petualangan baru tidak menunggu penjelasan. Ia hanya menunggu keberanian, dan Ardi mulai melangkah. Ardi berjalan menyusuri tepi sungai dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, namun hatinya bergetar oleh rasa campur aduk antara takut, penasaran, dan kagum. Batu hijau yang ia temukan di dalam kotak kayu, ia simpan dalam kantung bajunya. Dan setiap kali ia menyentuhnya, batu itu seolah bergetar halus, memberi keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aliran sungai di depannya semakin deras, dan pepohonan semakin rapat, membuat cahaya matahari hanya sesekali menembus celah daun. Kawasan ini bukan area yang biasa ia jelajahi, bahkan orang-orang desa jarang pergi sejauh ini. Namun peta goresan pada daun ketapang yang ia simpan memandunya jelas. Tujuannya adalah sebuah ikon sederhana berbentuk lingkaran, terletak di tempat aliran sungai membentuk putaran besar. Perjalanannya terhenti ketika terdengar bunyi percikan air besar. Ardi menoleh cepat, lalu melihat sesuatu yang membuat matanya membesar. Di tengah sungai, di atas permukaan arus yang berputar seperti mangkuk air raksasa, berdiri sesosok makhluk humanoid. Tubuhnya tampak seperti bayangan manusia dewasa, namun seluruh tubuhnya tersusun dari air sungai itu sendiri, mengalir, berkilau, dan terus berubah bentuk. Tidak ada wajah yang jelas, namun di bagian kepalanya tampak 2 pusaran air yang menyerupai mata, mengamati Ardi dengan aura yang tidak bisa dijelaskan. Ardi tertegun hingga nyaris lupa bernapas. Makhluk itu mendekat, atau lebih tepatnya arus di bawahnya menggeser tubuh air itu ke arah tepi sungai tempat Ardi berdiri. Mengalir, mencair, membentuk kembali. Ardi ingin mundur, tetapi entah kenapa ia tidak merasa terancam. Ada sesuatu yang menenangkan dari makhluk itu, seakan sungai sendiri sedang berbicara melalui wujudnya. Makhluk itu berhenti beberapa meter dari Ardi. Tubuhnya bergetar halus, lalu sebuah suara muncul, bukan suara manusia, bukan juga suara binatang, melainkan suara riak air yang membentuk kata-kata. Penjelajah kecil, kau membawa batu hulun. Ardi memegang kantung bajunya spontan. Batu hijau itu menjadi hangat, seperti merespon panggilan makhluk tersebut. Siapa kamu? Tanya Ardi, suaranya nyaris berbisik. Makhluk itu berubah bentuk, tubuh airnya naik turun seperti gelombang kecil. Aku adalah penjaga arus, pembimbing bagi mereka yang dipilih oleh sungai. Ardi menelan ludah. Dipilih oleh sungai. Perahu daunmu telah memasuki gerbang senja, jalur yang terbuka hanya bagi mereka yang sungai percaya. Dan kini sungai menuntunmu untuk menemukan apa yang hilang. Ardi memandang sungai di sekelilingnya. Air mengalir dengan cara yang tidak biasa, tenang namun dalam, lembut namun tampak penuh daya. Ia merasa seluruh sungai menatap dia. Apa yang hilang? Tanya Ardi lagi. Penjaga arus mengangkat satu lengannya yang seperti air meluncur turun. Jantung arus. Ardi mengerjap. Apa itu? Makhluk itu menunduk sedikit, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat. Jantung arus adalah pusat kehidupan sungai ini, sebuah inti yang menjaga keseimbangan aliran dan membuka jalur antara dunia kita dan dunia tempat perahu daunmu pergi. Namun sesuatu merampasnya dan sungai melemah. Jika jantung arus tidak dikembalikan, gerbang itu akan menutup selamanya.
Ardi memandang batu hijau di kantungnya. Lalu apa hubungannya denganku? Batu hulun itu adalah kunci. Gerbang hanya akan terbuka bagi yang membawa batu hulun dan berniat baik. Sungai memilihmu karena hatimu jernih sebagaimana arus yang tidak pernah memaksa. Ardi menatap penjaga arus lama-lama. Ini semua terlalu besar untuk seorang anak desa biasa. Namun entah kenapa ia merasa cocok. Sejak kecil ia selalu merasa sungai berbicara padanya. Mungkin ini alasannya. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Ardi. Penjaga arus mengangkat lengannya dan air di sekeliling mereka mulai berputar pelan. Di jauhan, arus sungai membentuk sebuah pusaran yang berpendar lembut, keemasan seperti cahaya senja kemarin. Masuki pusaran itu, batu hulun di tanganmu akan menstabilkan jalur. Di balik pusaran itu, kau akan menemukan dunia yang terhubung dengan sungai ini, tempat perahu daunmu pergi, dan di sana jantung arus sedang menunggu untuk ditemukan. Ardi merasakan jantungnya berdetak keras. Ini bukan lagi hanya tentang rasa penasaran, ini adalah perjalanan yang harus ia jalani. Dengan tangan gemetar namun mantap, ia mengambil batu hulun dari kantung bajunya. Cahaya hijau lembut memancar dari permukaan batu itu, seolah merespon panggilan takdir. Penjaga arus menunduk sekali lagi. Pergilah penjelajah arus, sungai mengalir bersamamu. Ardi memandang pusaran keemasan itu, menelan ketakutan, lalu mengambil langkah pertama. Saat ia memasuki pusaran air, dunia bergetar, cahaya melingkupinya, sungai bersuara seperti nyanyian, dan Ardi menghilang dalam arus. Ardi terhuyung saat cahaya pusaran memudar. Dalam hitungan detik, kakinya mencengkeram tanah yang tidak ia kenal. Udara di sini terasa berbeda, lebih hangat tetapi sekaligus lebih ringan. Ia membuka mata perlahan. Di hadapannya terbentang sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Sungai yang sama mengalir di sini, tetapi warnanya berkilau seperti cairan perak yang memantulkan seluruh langit. Rumput-rumputnya tumbuh dengan warna kehijauan yang hampir menyala. Pohon-pohon berakar di udara, menggantung tetapi tetap hidup, seperti berada dalam tarian yang tidak pernah berhenti. Namun yang paling menakjubkan adalah langit. Matahari yang tidak bulat sepenuhnya, melainkan membentuk garis memanjang seperti setengah lingkaran emas yang menyala. Dunia ini terasa seperti mimpi yang hidup. Ardi memandang sekeliling sambil menekan batu hulun di dadanya. Batu itu kini bersinar lebih terang, seolah gembira menemukan rumahnya. "Di mana aku?" gumam Ardi. Namun sebelum ia sempat melangkah, sebuah suara halus terdengar. "Kau tiba, akhirnya, penjelajah arus." Ardi menoleh cepat. Dari balik pepohonan, melayang sosok kecil menyerupai manusia, tetapi tubuhnya terbuat dari serpihan cahaya air. Sosok itu memiliki wajah lembut, wajah Indonesia kecil yang bercahaya, dengan rambut seperti aliran sungai tipis yang jatuh ke bahunya. "Siapa kamu?" tanya Ardi. Sosok itu tersenyum. "Aku adalah rembulan arus, penuntun di dunia ini. Sungai telah mengirimmu karena jantung arus berada di ujung aliran cahaya." Ardi mengangguk. "Aku ingin mengembalikannya." Rembulan arus melayang mendekat. "Akan tetapi kau harus berhati-hati. Jantung arus itu dijaga oleh bayangannya sendiri. Arus gelap. Ia terbentuk dari ketakutan sungai dan hanya akan tenang jika seseorang membawa batu hulun." Ardi menelan ludah. Ini bukan lagi sekedar petualangan. Ini adalah tanggung jawab. "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Ardi mengangguk. Rembulan arus bergerak cepat meninggalkan jejak cahaya tipis yang memandu Ardi melewati dunia aneh itu. Mereka berjalan di atas batu mengambung, melintasi jembatan air yang membentuk dirinya sendiri saat diinjak, dan melewati kawanan ikan terbang yang memercikkan cahaya biru. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah besar. Di tengah-tengahnya,
terdapat kubah air raksasa berbentuk bola yang berdenyut pelan seperti jantung makhluk hidup. Itulah jantung arus, desis rembulan arus. Ardi mendekat sedikit, tapi kemudian tanah bergetar. Dari balik kubah air muncul bayangan besar, bentuknya menyerupai penjaga arus, tetapi berwarna gelap pekat, seperti tinta. Tubuhnya berputar-putar dan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat Ardi mundur satu langkah. "Arus gelap!" berbisik rembulan arus ngeri. Makhluk itu menggeram. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara bergetar. Ardi memegang batu hulun erat berat. Batu itu bersinar semakin terang, hingga cahaya hijaunya menerangi setengah lembah. Arus gelap mengangkat lengannya yang bergelombang seperti badai. Ardi berteriak, mengangkat batu hulun tinggi-tinggi. Batu itu memancarkan cahaya hijau yang begitu terang, hingga menembus tubuh makhluk bayangan itu. Arus gelap menjerit, suara pecahan air yang tajam, lalu tubuhnya bergetar keras hingga perlahan retak menjadi riak-riak kecil. Dalam sekejap, ia meledak menjadi percikan air jernih yang menghilang di udara. Lembah menjadi sunyi. Rembulan arus mendekat, menatap Ardi dengan mata berbinar. "Kau menenangkan bayangan sungai. Kini, kembalikanlah jantung arus." Ardi mengambil langkah perlahan menuju kubah air. Batu hulun bersinar merespon denyut dari jantung itu. Ketika Ardi menempelkan batu ke permukaan kubah, air bergetar dan membuka diri seperti kelopak bunga. Di dalamnya, jantung arus berwarna biru muda, berdenyut lembut. Ardi meletakkan batu hijau tepat di sampingnya. Cahaya hijau dan biru saling berputar, lalu menyatu menjadi sinar besar yang menembus langit. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah lebih terang, rumput bersinar, pohon hidup kembali, sungai mengalir dengan kekuatan penuh. Rembulan arus menunduk hormat padanya. "Terima kasih, penjelajah arus. Dengan ini, gerbang antara dunia kita kembali stabil. Sungai akan mengingat namamu." Ardi menyingkut sedikit. "Bisakah aku kembali?" "Tentu, dunia sungai menunggumu." Cahaya melingkupi Ardi. Ia merasakan tubuhnya ringan, seperti menyatu dengan aliran air. Dunia itu memudar, digantikan oleh suasana sungai kampungnya. Ia berdiri lagi di tepi arus, tepat di tempat dia dulu melepaskan perahu daun. Air mengalir tenang, langit cerah, seolah semuanya hanya mimpi. Namun di tangannya, ia menggenggam batu hulun yang kini menjadi batu biasa, dingin dan padat. Dan di permukaan sungai, sehelai daun ketapang melayang perlahan, seperti memberi salam terakhir. Ardi tersenyum. Petualangan perahu dari kertas daun belum berakhir. Ia baru saja memulainya.